ini kita akan belajar tentang teleskop. Sebenarnya apa sih teleskop atau teropong bintang itu? Teleskop atau teropong bintang yaitu sebuah alat yang digunakan untuk memperbesar benda yang sangat jauh letaknya. Galileo, walaupun bukan penemu teleskop, ia mengembangkan teleskop menjadi instrumen yang penting dan dapat digunakan. Galileo ini merupakan orang pertama yang meneliti ruang angkasa dengan teleskop. Dan ia membuat penemuan-penemuan yang mengguncang dunia. Di antaranya, satelit-satelit Jupiter, fase Venus, bercak matahari, struktur permukaan bulan, dan galaksi Bima Sakti yang terdiri sebagian besar bintang-bintang individu. Seperti itu teman-teman. Yuk kita pelajari lagi tentang materi teleskop bersama Kak Dita. Kali ini kita akan belajar tentang materi alat optik, yaitu teleskop. Teropong atau teleskop merupakan alat optik yang memanfaatkan lensa. Jenis teropong ada dua, yaitu teropong bintang dan teropong bumi. Jenis teropong yang pertama yaitu teropong bintang. Sebenarnya, teropong atau teleskop itu ada yang terbuat dari lensa dan cermin. Kali ini kita akan belajar tentang teleskop yang terbuat dari lensa. Seperti namanya, teropong bintang digunakan untuk melihat bintang atau objek langit. Biasanya, teropong bintang terdiri dari dua buah lensa cembung, dan biasanya disebut teropong Keplerian karena ditemukan oleh Johannes Kepler. Jenis teropong yang kedua yaitu teropong bumi. Teropong bumi digunakan untuk melihat benda-benda yang berasal di permukaan bumi. Ada beberapa jenis teropong bumi. Yang pertama, teropong bumi. Yang kedua, teropong Galileo. Dan yang ketiga, teropong prisma atau binokular atau sering kita sebut sebagai kekeran. Teropong bumi. Teropong bumi paling mendasar terdiri dari 3 buah lensa cembung. Namun, teropong bumi memiliki kelemahan yaitu terlalu panjang karena harus menggunakan 3 buah lensa. 3 buah lensa ini adalah lensa objektif, okuler, lensa pembalik. Fungsi lensa pembalik ini sedikit memperpanjang sintromnya. Teropong Galileo. Sebenarnya teropong ini diciptakan untuk melihat benda-benda di luar angkasa juga loh. Namun karena sifatnya, teropong ini digunakan untuk melihat benda-benda di permukaan bumi. Teropong Galileo hanya menggunakan 2 lensa, yaitu 1 buah lensa cembung dan 1 buah lensa cekung. Lensa cembung sebagai lensa objektif dan lensa cekung sebagai lensa okuler serta lensa pembalik. Dengan menggunakan lensa cekung, panjang teropong menjadi lebih pendek. Teropong ini biasanya disebut juga teropong panggung. Mengapa sih kok disebut sebagai teropong panggung? Karena kalau ukurannya tidak terlalu besar, bisa digunakan di panggung. Kalau zaman dahulu, tempat VIP itu duduknya di atas balkon. Kalau di atas balkon, melihat pertunjukan di bawah cukup jauh nih. Itu tidak terlihat, maka dia menggunakan teropong kecil untuk menonton. Makanya teropong ini disebut sebagai teropong panggung. Teropong prisma atau binokular atau sering kita sebut sebagai kekeran. Teropong ini menggunakan penyempurna dari teropong bumi sebelumnya. Dengan menggunakan prisma dan sudut kritis, bisa memperpendek panjang teropong lebih lagi. Selanjutnya, cara kerja teropong. Cara kerja teropong bintang. Lensa cembung yang berada di depan untuk menangkap sinar yang datang dan lensa cembung yang di belakang untuk meneruskan ke mata, atau lebih jelasnya seperti pada gambar nih. Nah, sinar datang dari titik FOB dan jatuh pada titik FOB dan FOK, sehingga terbentuk bayangan yang tak hingga. Teropong bintang
terdiri dari dua buah lensa cembung. Coba kalian perhatikan gambar diagram jalannya sinar pada gambar yang di atas. Bayangan akhir yang dihasilkan oleh teropong bintang adalah maya, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya, cara kerja teropong bumi dengan lensa pembalik. Teropong bumi terdiri dari 3 buah lensa cembung. Salah satu lensanya berfungsi sebagai lensa pembalik. Hal ini karena teropong bumi digunakan untuk melihat benda-benda di bumi dan menjadi tidak nyaman jika melihat bayangannya terbalik. Bayangan akhir yang dihasilkan oleh teropong bumi adalah maya, tegak, dan diperbesar. Cara kerja teropong Galileo atau panggung. Teropong panggung terdiri dari 2 buah lensa, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Lensa cekung berfungsi sebagai pembalik bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif dan memperbesar bayangan benda. Bayangan akhir yang dihasilkan oleh teropong panggung adalah maya, tegak, dan diperbesar. Cara kerja teropong prisma. Teropong binokular atau monokular ini sekarang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Teropong prisma memiliki 2 lensa cembung dan sebuah prisma. Prisma ini berfungsi untuk membalik bayangan yang dihasilkan dan juga memperpendek panjang teropong. Bayangan akhir yang dihasilkan oleh teropong prisma adalah maya, tegak, dan diperbesar. Teman-teman, kalian pasti senang mengamati langit malam, apalagi kalau kebetulan langit sedang cerah-cerahnya. Jadi bintang terlihat sangat jelas dan banyak sekali. Ditambah bulan pada fase purnama. Sangat indah bukan? Akan tetapi rasa-rasanya kurang puas ngelihatnya kalau tidak pakai teleskop. Sedangkan harga teleskop tidak murah. Eits, jangan putus asa teman-teman. Kali ini Kak Dita akan share cara membuat teleskop dengan bahan-bahan yang mudah didapat dan murah dibeli. Kalau menurut Lara sendiri sih, hehehe. Check it out. Sebelum membuat teleskop, yang pertama siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya. Yang perlu disiapkan dalam membuat teleskop adalah yang pertama, pilok warna hitam, paralon diameter 7,5 dengan panjang 8 cm, paralon diameter 6,5 dengan panjang 36 cm, paralon diameter 3,5 dengan panjang 12 cm, penyambung paralon 6,5 cm ke 7,5 cm, penyambung paralon 3,5 cm ke 6,5 cm, penyambung paralon 2,5 cm ke 3,5 cm, loop diameter 6 cm dan 7,5 cm, spidol snowman warna emas, dan lem kaca. Yuk kita ke tahap pembuatan. Tahap pembuatannya atau langkah pembuatannya seperti ini nih teman-teman. Yang pertama, sambungkan penyambung paralon yang memiliki diameter 2,5 cm ke 3,5 cm dengan paralon 3,5 cm yang memiliki panjang 12 cm. Kemudian, masukkan loop yang berukuran 6 cm ke dalam penyambung paralon yang memiliki diameter 3,5 cm ke 6,5 cm dan rekatkan dengan lem kaca agar kacanya tidak goyang-goyang seperti saat kita goyang morela ala-ala Syahrini gitu. Hehehe. Langkah selanjutnya yaitu sambungkan penyambung paralon ini tadi dengan sambungan paralon yang sebelumnya teman-teman. Jadinya seperti ini. Kemudian sambungkan dengan paralon yang memiliki diameter 6,5 yang panjangnya 36 cm dan nanti jadinya seperti ini. Masukkan loop yang berukuran 7,5 cm ke dalam penyambung paralon yang memiliki diameter 6,5 cm ke 7,5 cm
Dan jangan lupa rekatkan dengan lem kaca lagi ya. Jika sudah, sambungkan dengan paralon yang memiliki diameter 7,5 cm dengan panjang 8 cm. Lalu sambungkan dengan sambungan paralon yang sudah kita buat sebelumnya. Dan jadinya akan seperti ini. Langkah terakhir, kita warna dengan pilok warna hitam dan dihiasi dengan spidol snowman warna emas. Jika sudah, hasilnya menjadi seperti ini teman-teman. Selamat mencoba!